Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan pagi hari ini masih bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala berupa salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam sholat jamaah di masjid ini menjadi saksi akan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya salat subuh adalah salat yang paling berat buat orang-orang munafik. Sehingga mudah-mudahan kita terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Insyaallah salat subuh kita dirasakan oleh para malaikat yang kita semuanya. Salam dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah teladan terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, khususnya kepada para santri PPTQ Az-Zahra yang saat ini sedang menikmati liburan semesternya. Dan kita senantiasa diberikan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi hari-hari kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah, dan yang Allah kita orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Pada kesempatan pagi ini, tema yang saya akan angkat adalah tentang tazkiyatun nafas, tentang pensucian jiwa, penyucian jiwa. Ini landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat kita pagi ini, tentang tazkiyatun nafas, tentang penyucian jiwa. Artinya penyucian jiwa, karena sebenarnya jiwa kita ini adalah jiwa yang mungkin saya terkotori. Jiwa ini bisa terkotor, bisa oleh debu-debu maksiat yang kita lakukan. Ketika kemudian dibiarkan saja, lama-lama debu-debu itu akan semakin tebal, lama-lama cahaya hatinya akan semakin pudar, dan na'udzubillah kalau kemudian hatinya menjadi hati yang mati, hatinya orang-orang kafir yang mati, sehingga kemudian hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak dapat masuk ke dalamnya. Ini bahaya sekali kalau kemudian hati ini hati yang mati. Karena hati ini seperti bola lampu, kata Al-Ghazali. Ketika nempel debu satu kita biarkan, nempel debu dua kita biarkan, lama-lama debu itu semakin banyak dan semakin pudar, semakin gelap cahaya hati ini. Dan lama-lama cahaya hati itu akan hilang, bahkan berganti dengan hati yang sudah tertutup dengan debu-debu kemaksiatan. Dan setelah fungsi pensucian jiwa, fungsi tazkiyatun nafas dalam Islam, dalam ibadah kita, agar hati ini senantiasa bersinar, hati ini senantiasa bercahaya, sehingga hidayah Allah masuk ke dalamnya. Lihat ayatnya dalam surat Asy-Syam ayat ke-7 sampai 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, demi jiwa dan penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, lihat ayat ini, wa nafsi wa sawwaha. Jiwa ini sempurna. Ya. Allah menyempurnakan jiwa ini dengan sempurna. Di dalamnya ada keinginan berbuat baik, jalan takwa, ada keinginan berbuat buruk. Ya. Maka Allah falhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Ya. Maka disinilah sesungguhnya ada pilihan. Kita memilih jalan
jahat, jalan fasik, atau jalan baik, jalan takwa. Itu adalah pilihan kita. Sehingga kita nggak bisa mengatakan, saya akan maksiat ini karena kehendak Allah juga. Ya betul kalimatnya, tapi sesungguhnya itu adalah pilihan dia. Pilihan dia, pilihan dalam jiwanya, memilih untuk jalan maksiat. Bukan semata-mata karena kehendak Allah. Karena ada iman kepada qada dan qadar diluruskan ya. Kalau kepada qada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dilahirkan dengan kulit sawo matang, kulit putih, atau itu bukan pilihan. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dari bapak siapa, ibu siapa, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan sebagai suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, atau mungkin dari bule Eropa, Amerika, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk menentukannya. Dan kita nggak akan ditanya tentang hal itu. Tapi ketika kita pilihannya adalah berbuat baik atau buruk, kita berbuat jahat atau kemudian melakukan kebaikan, itu adalah sesuatu yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia, ya, kepada jiwa ini dua jalan. Jalan takwa dan jalan fujur, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Contoh begitu ya. Ketika seorang misalnya menemukan dompet di jalan, ya, maka pasti ada perang dalam dirinya. Kata jalan kebaikan, ya ambil dan serahkan kepada yang berwajib, atau ambil dan cari alamatnya berikan kepada yang punya. Tapi kata jalan kefasikan, buka, lihat uangnya banyak, ambil, kantongin uangnya. Artinya dimanfaatkan untuk pribadi. Jadi pilihannya adalah kita mengambil jalan mana, jalan takwa atau jalan kebaikan. Di sini adalah kita menentukan pilihannya. Yang menentukan pilihan itu adalah manusia di situ. Terus menentukan pilihan itu adalah kita semuanya. Ya. Jadi nggak bisa menyalahkan ini kan qadarullah. Tidak. Ini adalah pilihan kita menempuh jalan fasik, jalan jahat, atau jalan takwa. Ada pilihan di situ antara seorang manusia ketika melihat dihadapkan pada dua pilihan tadi. Ada perang dalam diri kita. Ya, ada potensi baik kita adalah hati, kolbu, ya. Potensi buruk kita adalah syahwat. Ya. Perang antara hati dan syahwat. Nurani kita dengan syahwat kita, nafsu kita. Kemudian ada faktor eksternalnya juga. Sementara ya syahwat ini ditambah dengan bisikan-bisikan setan. Udah ambil aja, empat aja, kapan lagi mendapatkan uang banyak begitu. Jadi ada bisikan setan yang memanas-manasi syahwat kita, nafsu kita. Sementara juga ada bisikan malaikat yang bisikan kepada hati kita. Ya, berikan kepada yang berhak. Itu bukan hakmu. Salah satu perang itu terjadi. Nah, kemudian ketika kita mengambil satu misalnya, kemudian akhirnya waktu kita ambil sebagai untuk pribadi, itu sudah menjadi qadarullah, pilihan kita, ya. Yang akan diminta bertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kemudian itu kita berikan kepada yang berhak, itu juga pilihan kita. Artinya perangnya yang menang mana dulu? Nafsu atau qalbu kita? Nafsu atau hati nurani kita? Kemudian lanjut ayatnya, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Ya. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Artinya ketika kemudian hati ini dilatih, ya, kalau kita dilatih untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu mensucikan jiwanya. Cara mensucikan jiwa dengan apa? Ibadah. Ibadah itu mensucikan jiwa kita. Baliknya wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Mengotori jiwa dengan apa? Dengan maksiat. Maksiat itu sebaliknya adalah mengotori jiwa kita. Kalau ibadah itu bersihkan jiwa kita, maksiat adalah mengotori jiwa kita. Rasulullah pernah bersabda kepada seorang sahabat, jika di depan rumah kalian ada sebuah sungai yang jernih, kemudian kalian mandi 5 kali sehari, bagaimana dengan keadaan tubuh kalian?
Rasul jawab, akan bersih tubuh kami ya Rasulullah, akan hilang-hilang daki-daki dari tubuh kami. Nah, itulah perumpamaan orang yang salat. Ya, jadi orang salat sebagai bagian ibadah yang paling utama, sesungguhnya membersihkan jiwa kita. Kalau mandi itu adalah membersihkan badan kita, salat itu adalah membersihkan jiwa kita. Artinya salat dan ibadah itu membersihkan jiwa kita. Maka kita lihat ada ayat tentang zakat pun, zakat, infak, sedekah itu adalah membersihkan harta kita. Ya, bersihkan harta kita. Semuanya adalah dalam rangka membersihkan jiwa dan harta kita. Kalau berkaitan dengan amal, dengan harta, itu membersihkan harta kita. Jadi disinilah pilihan manusia. Kita akan memilih jalan jahat atau memilih jalan takwa, itu tergantung kepada kita masing-masing. Nah, kalau kita biasa melatih hati kita dengan mensucikan jiwa kita, dengan tazkiyatun nafas, maka sungguhnya hati kita akan terlatih. Saya yakin seorang gembong perampok kelas kakap sekalipun mungkin mulai pertamanya adalah dengan kejahatannya mencuri kelereng temannya kecil. Nah, kemudian dibiarkan dan misalnya orang tuanya membiarkannya dia dengan perilaku seperti itu, lama-lama semakin banyak sehingga hatinya sudah tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak peka dengan segala kemaksiatan yang kita lakukan, ya kemudian akhirnya menjadi terbiasa dengan seperti itu. Sebenarnya orang beriman mestinya lah banyak mensucikan jiwa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana kepada kita untuk mensucikan jiwa kita dengan ibadah. Salat terutama itulah suatu bentuk pensucian jiwa yang luar biasa. Tazkiyatun nafas. Kalau kita menjaga salat kita di waktu dengan sebaik-baiknya, maka insyaallah Allah akan jaga hati kita, akan menjaga jiwa kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi inilah bagaimana cara mensucikan jiwa kita di ibadah ya. Jadi karena dalam hidup kita ada pilihan-pilihan, jalan berbuat baik dan jalan berbuat jahat tergantung kepada kita. Tidak semata-mata karena qadar Allah, bukan karena takdir Allah. Ya, kalau sudah terjadi pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika proses melakukan pilihan-pilihan itu kembali kepada diri kita. Ada pilihan-pilihan jiwa kita yang akan memilih. Jika dihadapkan kepada pilihan-pilihan baik atau buruk, maka senantiasa ya orang beriman ya sesuai dengan doanya setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Artinya ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu, dia kembalikan kepada Allah, ya Allah, pilihan manakah yang terbaik buatku. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, hanya kepada Engkau mohon pertolongan, termasuk mohon pertolongan dipilihkan jalan yang terbaik. Makanya ada sunnah istikharah yang ketika dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang besar. Ya, istikharah itu bukan hanya buat memilih pasangan hidup saja. Ya. Ketika dihadapkan kepada pilihan misalnya profesi, pekerjaan, ada tawaran perusahaan A, yang satu perusahaan B, kita bingung memilih yang mana, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istikharah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti Allah akan berikan jalan yang terbaik karena Allah mengetahui segala sesuatu sehingga yakinlah pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha hiasi diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu proses tazkiyatun nafas, proses pensucian jiwa kita dengan ibadah, dengan salat baik yang wajib maupun salat-salat sunnah, tahajud kita, duha kita, rawatib kita, kemudian saum-saum sunnah kita, ya, semua itu dalam rangka mensucikan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan jiwa kita jiwa-jiwa yang suci, karena sesungguhnya hanya jiwa-jiwa suci yang berkumpul dalam jamaah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ya, yang nanti akan diseru Allah Subhanahu wa taala di akhir yaumul akhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Allah, kepada Rabb, kepada Tuhanmu, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini jamaah hamba-Ku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan diseru dengan seruan tersebut ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.